Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Henta Orista. Ya, pada kesempatan yang baik kali ini saya mau ngajakin salah satu atlet nih. Namanya siapa? Boleh perkenalan, suaranya yang keras. Nama panjang saya Ajan Mabruro Nugroho, panggilannya Aron. Iya, panggilannya Aron. Nah, sekarang kelas berapa sih kamu? Kelas 1 SMA. Satu SMA itu berarti umurnya berapa? 16. 16. Kelihatan tegang nih, biasanya kalau tanding kalau dia rileks gitu ya. Baru pertama kali katanya diwawancarai ya. Ngomong-ngomong pertama kali gitu ya, kapan sih pertama kali kamu ikut bela diri? Kelas 1 SD, umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun si Aaron ini sudah mulai belajar bela diri. Kemudian pas kamu belajar bela diri di umur 7 tahun itu, kapan sih kejuaraan yang pertama kali kamu ikuti juga? Pesta challenge itu kelas 3 SD, Bu. Kelas 3 SD. 7 tahun kelas 1, kemudian latihan sekitar 2 tahun ya, Iya. terus baru ikut kejuaraan. Iya. Kalau kita boleh ngobrol, yang namanya kejuaraan itu ada yang namanya kategori tarung dan juga kategori seni. Iya. Nah, kamu ikutnya di kategori yang apa? Tarung. Tarungnya tadi apa bela dirinya? Taekwondo. Taekwondo. Kalau tarung di taekwondo itu namanya kyuruki, teman. Itu gimana, pengalaman pertama gimana? Ya, seru, memicu adrenalin sih. Memicu adrenalin. Waktu kecil udah tahu adrenalin di dia nih. Itu dapat apa dulu pertama kali turunnya? Emas. Dapat emas. Wah, tuh lihat, pertama kali turun kejuaraan dapat emas. Nah, setelah dapat emas itu yang buat kamu jadi rajin latihan atau ada support dari misalnya orang tua atau dari keluarga atau dari pelatih sendiri? Suka aja sih membela diri. Oh, suka aja bela Iya. diri. Berarti ini pelatihnya pinter nih, membangun rasa suka bela diri pada si anak itu ya. Nah, ngomong pertama kali juga nih, pelatih pertamamu siapa? Sabeng siapa ya? Lupa, Bu. Lupa, ya ampun, lupa nama sabungnya nih. Nanti tak tag ini. Sabungnya pelatih, sabung itu pelatih kalau di bela diri taekwondo itu ya. Seingatmu, yang mengenalkan kamu ke keatletan, khususnya bela diri di tarungnya tadi itu. Sabung Nurifa. Ya, ini nama sabung yang pertama kali mengenalkan di TC Kyuruki adalah sabung Nurifa. Tuh, berarti pertama kalinya semuanya sudah terjawab ya. Umur berapa, terus kejuaraannya seperti apa yang diikuti, kemudian pelatih siapa yang pertama kali membangun rasa suka Aaron buat terus berkompetisi gitu ya. Kira-kira nih, kamu tetap di bela diri taekwondo atau kamu mencoba buat belajar hal yang lain? Ya ikut sekarang bela diri baru, Hapkido namanya. Oh, sekarang si Aaron ini nambah bela diri Hapkido. Kalau boleh tahu, kenapa kok nambah? Apa ya? Biar itu sih. Apa ya? Kita tunggu aja jawabannya. Ya apa? Atau apa? Atau memang teman-temanmu atau pelatihmu atau siapa orang-orang sekitar tuh mengenalkan kamu ke Hapkido gitu? Iya, pelatih juga kan pada itu memperkenalkan Hapkido juga. Oh, jadi Aaron ini kenal bela diri selain taekwondo tadi, Hapkido itu memang dikenalkan juga ya. Mungkin juga diajak ya, karena kalau kita tahu masa-masa sekarang itu kan zamannya kayak MMA gitu ya. Ya, bela diri itu nggak cuma satu, jadi kalau bisa kita belajar apapun yang penting bermanfaat dan positif gitu ya. Nah, salah satunya yang dipilih oleh Aaron adalah Hapkido. Ya, tadi berarti taekwondo, Hapkido. Nah, Hapkido sendiri pertama kali kejuaraan tahun berapa? Ayo diingat-ingat kamu. 2016 kayaknya. 2016 ya? Iya. 2016. Berarti itu jangka waktu dari taekwondo ke Hapkido berapa lama? Kalau mau ditunggu aja. Ayo takat. 2004. 2000 berapa, Bu? Berapa kali ikut taekwondo? Pertama kali kalau gabung ke Hapkido 2015. 15. Kalau di taekwondonya dari tahun Taekwondonya 2012 kan. 12. Berarti 3 tahun ya, 3 tahun. Iya. Iya. Dari 3 tahun ya, Bu ya berarti ya.
Nah, berarti setelah dia belajar 3 tahun dan dia juga apa ya berprestasi juga di taekwondo, nggak cuma yang kejuaraan pertama tuh ya pasti ya di taekwondo ya. Kamu pasti punya kejuaraan lain selain yang pertama tadi ya. Iya. Nah, kita flashback lagi deh tadi masalah taekwondo tadi itu. Selain yang pertama tadi, yang paling berkesan di bela diri taekwondo apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ingat aku nggak ada. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini memang kalau orang rendah hati itu kayak gitu. Jadi semuanya dianggap sama gitu ya. Mau levelnya apa mungkin dianggapnya serius. Jadi ya bagi dia sama aja gitu ya. Semuanya harus ditekuni dengan serius dan kalau diperjuangkan dengan baik ya. Iya. Dengan sungguh-sungguh. 3 tahun setelah berprestasi di taekwondo, Aron nambah hapkido di tahun 2015. Ini saya bantu jawab 15. Tadi ada yang bisikin 2015 Aron baru ikut hapkido. Di hapkido sendiri kejuaraan pertama tahun Regional itu 2016 ya? 2016 kejuaraan pertama Iya. di Jogja. Jogja. Ya, 2016 pertama di Jogja. Kalau dulu pertama kali kamu ikut kategorinya tarung ya? Iya. Tarung di bela diri taekwondo, kalau di hapkido sendiri kamu memulainya dengan kategori apa? Sama sih, apa tarung sama itu nyoba seninya. Nah, jadi kalau bela diri itu kebetulan ini sama-sama dari Korea ya, Korea Selatan gitu ya. Taekwondo apa hapkido itu ada 2 kategori ya, satunya tarung, satunya lagi adalah seni. Tadi masih sama ternyata Roni pertama kali itu langsung cobanya antara tarung dan juga seni. Nah, di kejuaraan pertama itu Aron dapat apa? Emas. Dapat emas. Dua-duanya. Mau minta contekan dia. Bu. Kejuaraan pertama dapat apa, Bu? Oke. Apapun yang dia mulai pertama kali dia ikut coba pasti dapat emas. Nah, gimana coba tuh? Dapat emas yang pertama, keduanya Sama. Tapi keduanya ikut 2 kategori apa nambah lagi? Karena lagi. karena kalau di hapkido sendiri kan saya juga apa ya kebetulan juga belajar juga di hapkido juga ikut bantu lah ya, menyemarakkan sih, bantu menyemarakkan, tapi jangan sampai buat kisruh ya. Itu di hapkido sendiri itu kelasnya banyak banget, kategorinya banyak banget. Itu kamu cuma ikut yang seni 2 kategori, 1 seni 1 tarung atau ada tambah lagi? Tambah itu ikut yang senjata. 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 Itu masih kan nggak dapat apa nih? Perak. Perak yang mana? Yang senjata. Senjata. Terus yang duanya? Yang tarung emas sama yang itu seni jurusnya emas. Emas 2, 1 perak. Tambah 1 perak. Oh, dapat bocoran. Dapat apa? Sama best player. Sama best player. Jadi setiap pertandingan turnamen itu biasanya ada yang namanya best player atau pemain terbaik. Dan itu penghargaan yang dipilih dari apa kepanitiaan dan juga Kopdasit, yaitu menilai atlet mana yang terbaik. Setelah dimusyawarahkan dan dipilih berdasarkan penilaian, ya ini Aron dapat yang terbaik pada saat kejurnas yang kedua. Itu lokalan, dia lokalan udah banyak banget kayaknya ya. Nah, lokalan itu kan kejurnas atau enggak kejurnas ya, kejuaraan terbuka ya. Iya. Nah, itu paling jauh kemana? Ke Kepri. Oh, kalau lokalan paling jauh ke Kepri, Kepulauan Riau. Dapat apa waktu itu? Perak. Dapat perak. Kebetulan waktu itu yang coaching adalah saya. Saya juga masih ingat waktu itu turunnya tarung ya. Iya. Ya, kenapa sih kok bisa dapat perak, nggak dapat emas waktu itu? Lawannya itu sih, Bang. Kayaknya digabungin sama kelas atasnya kan gitu. Oh, gitu ya. Lebih besar. Lebih besar. Terus apa lagi? Sama mungkin ya latihannya kurang. Latihannya kurang ya. Ya, jadi Aron menyadari tadi disampaikan ada penggabungan kelas ya. Penggabungan kelas itu biasanya dilakukan karena itu kan kejuaraan dan itu kan
berkumpul dari banyak semua partisipan, dan ada yang namanya technical meeting. Ketika ada penggabungan kelas itu dimusyawarahkan bersama gitu ya, digabungnya mungkin nggak terlalu beda kelasnya ya, yang penting ada musyawarah mufakat, disetujui bersama, dan itu oke gitu ya. Iya. Dan pada waktu itu Aaron ikut tim Jogja ya, Iya. ya Aaron ikut tim Jogja. Jadi pada waktu itu hanya beberapa pelatih yang bisa berangkat ke Jogja juga. Kebetulan saat itu memang terbatas ya pelatihnya yang ikut ya. Dan saya pada waktu itu memang juga jadi atlet. Saya turun jadi atlet juga loh, Sinsul loh. Mas Indra kan. Iya, ini ya, teman saya juga sekarang masih berkarya jadi pelatih atlet. Ya, itu nampingi Aaron. Memang pada waktu itu lawannya itu memang top lah, tadi dia bilang kan. Dan dia menyadari sendiri kalau latihan kurang tuh memang efeknya pada prestasi. Ya. Iya. Itu kalau lokalan ya. Kalau internasional ya, atlet hebat tuh biasanya suka kemana-mana gitu ya. Paling jauh kemana? Korea, Bu. Ke Korea. Korea mana yo? Korea Selatan. Ke Korea Selatan yang jelas ya. Itu ke Korea Selatan itu berarti asalnya itu dan taekwondo. Kenapa sih kok mau sampai jauh-jauh ke Korea Selatan? Ya mengikuti itu. Apa? Itu susah ngomongnya, Bung. Keinginanmu atau ada pelatih atau juga orang tua mendukung? Ya ada yang mendukung juga. Siapa itu yang paling besar mendukung kamu buat kesana? Orang tua sama pelatih. Orang tua sama pelatih ya? Ya. Itu sama pelatihnya yang mengenalkan kamu itu dari awal tadi kamu Iya. mengenal Hafido sampai kamu berangkat ke Korea sama ya? Iya. Bedanya apa sih kejuaraan lokal sama internasional? Mungkin lebih mengenal situ. Lawannya mungkin dari seluruh dunia. Lebih apa ya? Lebih apa? Lebih ringan? Lebih tadi coach kan udah merasain adrenalin ya? Iya. Lebih ini juga, Iya. lebih deg-degan apa? Lebih semangat ini. Punya kekhawatiran nggak? Lawanku gini nggak? Mungkin ada tapi yakin aja. Yakin ya. Yang penting yakin. Ajarane wong Jawa ya. Iya. Ya. Yang penting yakin. Dapat apa waktu di Korea Selatan? Mas. Iya. Itu cuma turun satu kategori atau Iya. ada berapa? Satu aja. Satu. Apa itu? Iyung, seni. Seni. Ya. Iyung itu adalah kategori seni gerak. Ya, seni jurus yang memperagakan gerakan. Kenapa sih nggak turun 2 atau 3? Mungkin itu kelasnya nggak ada untuk umur saya waktu itu, jadi yang saya ikuti cuma Iyung. Oh ya. Jadi dalam kejuaraan itu memang ada yang namanya kelas-kelasan ya, berdasarkan umur, berdasarkan juga tingkatan sabuk gitu ya. Ketika dalam satu kelasnya itu nggak ada peserta, itu biasanya akan diinfokan oleh panitia. Ini nggak ada kelasnya, jadi bisa saja itu digabungkan kelas yang lain atau memang tidak ada. Sehingga tadi Aaron menyampaikan, makanya dia fokusnya ke Yung gitu ya. Selain ke Korea Selatan tuh, paling jauh di Korea Selatan itu kan dapat emas ya. Iya. Pengalamanmu yang lain apa? Cuma dapat emas po? Iya. Cuma dapat emas. Nggak ada best lagi? Enggak. Yang best lagi Yang best. apa? Pernah dapat best apa lagi? Yang di Hapkidonya lah kita ngomongin. Ini tanya ibunya nih. Oh ya. Best Yang di luar atau? Iya, yang di luar. Enggak ada sih. Kalau yang di luar berarti Korea itu ya? Iya. Di Singapura? Sama Hong Kong. Hong Kong. Oh iya, Hong Kong. Hong Kong kapan itu? 2000 berapa ya? Kejuaraan Hong Kong ya? Iya. Itu kamu ke Hong Kong? Iya. Ke Hong Kong. Wah, dapat apa kalau di Hong Kong? Pertama dulu ya, untuk kejuaraan Hapkido itu pertama dimulai dari tahun 2016 di Kejurnas pertama. Itu turun
satu kelas apa 2 kelas lupa, cuman dapat medali emas. Terus ya kejurnas kedua di 2017 itu dapat medali emasnya 2, medali peraknya 1, sama dapat best perform. Gitu. Best perform. Terus kejurnas ketiga di Jakarta. Pertama kedua itu di Jogja, yang ketiga itu di Jakarta. Kebetulan pada saat itu sempat cedera kaki ankle itu, dapat 2 medali perak. Di kejurnas 3 dapat medali perak. Itu yang kejurnas 4 di Semarang 2019 kalau tidak salah itu dapat 2 medali emas, kelas Hosinsul sama kelas Darion. Yang untuk Hapkido ya. Untuk level internasionalnya di kejuaraan ASEAN pertama itu di Singapura dapat 2 medali, yang pada Darionnya medali emas, untuk hiungnya dapat medali perak. Terus untuk level Asia itu dapat 2 medali perak, di kelas hiung sama kelas Hosinsul. Terus untuk yang kejuaraan dunia pertama kali di Korea Selatan tahun 2018 itu turun di 1 kelas saja dapat medali emas di kelas hiung. Terus yang pada masa pandemi ini ada kejuaraan online untuk Asia Tenggara. Kejuaraannya itu yang sebagai yang kedua untuk Asia Tenggara, cuman untuk yang pertama di online-nya itu dapat medali emas Maret 2021 kalau tidak salah bulan itu. Terus kejuaraan daerah masih jalan semuanya, alhamdulillah medali selalu dapat. Yang kejurda keempat kemarin juga dapat 2 medali emas sama best player. Ya. Boleh nggak Bu cerita ini nih Bu, ini medalinya banyak banget dan katanya sih masih banyak yang belum dikeluarin ya Bu ya? Iya betul. Boleh nggak Bu jelasin itu medali dari mana, ini dari mana? Boleh ya Bu ya, minta tolong ya Bu ya? Boleh. Anaknya tadi bingung karena saking banyaknya juara Bu, ada Ya. gitu, monggo Bu. Kalau yang wujudnya ini namanya Trofi itu Nggih. dari kejuaraan taekwondo di Johor, Malaysia. Ini ya. Iya, itu sekitar tahun 2016 2016 Bu. 2016. Nggih, ini Ya, 2016. untuk dapat medali emas 2 dari kelas Kyorugi dan kelas Pomse. Oh, dari kelas Iya. tarung dan juga kelas jurus ya Bu Iya, ya. Betul. dua-duanya. Kemudian silakan Bu. Lanjut lagi yang mana Bu? Kalau yang Silakan. ini itu juga ini Hapkido di kejurnas 2 ini. Ini untuk yang Seahu 2021 kemarin. Ini yang di 2 ini adalah Singapura. Oh, Singapura Bu. ASEAN yang pertama itu di Singapura. Di Singapura ya Bu ya. Oke. Kalau ini yang di Korea. Oh, ini Korea Bu ya. Ya, yang ini Korea Selatan ya Bu ya. Iya, Yang orang Korea tadi bilang ya. Selatan, iya, Korea Selatan. Nah, ini atasnya Bu apa Bu? Ada best player nih. Itu best player untuk kejuaraan daerah 4 yang saya sebutkan tadi, kejurda. Iya. Kejuaraan daerah itu dapat best player untuk kejuaraan 2021. Iya, 2021 Bu. 2021 ya. Itu sebelahnya juga apa ya? Best player juga ya Bu ya? Ya, itu Esta ke-7 Esta Open. Taekwondo ya Bu berarti ya. Taekwondo 2018 dapat best player. Best player. Terus yang ini yang kejurnas 2 Hapkido 2000. Ini ya Bu ya. Ya. Oh. Ini yang kejuaraan terbaru kemarin Desember 2021, akhir 2021 dapat medali perak kelas hiung, kelas seni. 2021 berarti online nih Bu ya? Ya online 2021 terakhir kemarin akhir tahun, karena masih pandemi ya. penutup akhir tahun. Nah ini yang terakhir nih Bu, trofi yang terpajang nih. Itu yang best perform kejurnas Hapkido kedua. Itu kedua ya. Ya, di UIN. Ya. Nah ini belum semuanya teman-teman yang dikeluarin nih. Kata Ibu sih masih banyak juga medali dan trofi yang di dalam ya. Katanya Ibu masih ini ya. Masih belum tertata ya Bu ya. Iya, belum punya tempatnya. Belum tertata. Gimana? Ayo pada termotivasi ya, pada mau ikut bela diri dan berprestasi ya. Lupa. Diomong dapat emas tadi, punya cerita nih.
Nah nanti sebelum obrolan kita berakhir, nanti saya mau minta tips dari kamu ya, tips sederhana aja nih buat teman-teman yang mau belajar bela diri ataupun baru mengenal bela diri lah, apapun bela dirinya gitu ya. Nanti kita langsung ke lapangan. Sekarang waktunya bagi kita buat tahu tips apa yang ingin Aron bagikan kepada kita. Mengatasi tendangan dan cara membanting lawan. Oh, jadi maksudnya adalah ketika ada lawan yang menendang, kita mengatasinya sekaligus membanting yang menendang tadi gitu ya? Iya. Oke, ini kayaknya butuh partner ya. Iya. Kebetulan saya punya bukan asisten loh ya, tapi teman saya juga beberapa kali teman saya ini juga dalam konten saya ya. Harus pakai ini ya? Iya. Biar aman ya. Ini namanya apa? Waduh. Ini namanya Hugo, pelindung badan. Pakai ini ya. Ini ada satu. Kata Aron kalau yang pakai saya dia nggak enak buat banding. Kita kasih dulu teman saya buat pakai ini. Oke, bentar ya. Sini. Nah, ini namanya adalah Ivan. Kamu bisa di sini sih? Karena tadi latihan. Oh iya, kebetulan kami bertiga lagi bisa dan ini bantuin Aron. Aron katanya mau ngasih tips. Ya, gimana Aron? Silakan Aron. Abi. Ya, tadi sudah lihat videonya. Tipsnya seperti itu, ada yang nendang, tangkap, kemudian banting. Coba dong pelan-pelan, step by step. Nanti saya bantu jelasin. Sama tadi kalian, nah ini biasanya kalau dalam sparring ya, atau Dariun ya, kalau di ini kita ngambil contoh bela dirinya adalah Hapkido ya. Jadi lihat, jadi kayak gini. Kali ini kita akan buat supaya jadi kirinya depan. Ini buat mengedukasi kita, buat memberikan pengertian kita. Ini seperti ini, jadi ada satu nendang, dia taker, tendang. Dia tangkap ini ya nangkapnya seperti ini. Tipsnya gimana? Nangkapnya harus apa? Nangkapnya harus cepat, terus badannya ikut. Ya, nangkapnya harus cepat, badannya harus deket sama kaki yang ditangkap. Kemudian step berikutnya adalah Kaki masuk. nah ini kaki ini masuk nih, tangan satunya lihat di sini pegang, kemudian Jatuhkan. Pinggangnya dipakai. nah menggunakan pinggang jatuhkan lawan. Oke, kita ulangi lagi ya step-stepnya ya. Ya lagi. Ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Yuk, kita mulai. Satu nendang. Nah, tendang. Ya, tangannya masuk. Badannya ikut bantu. Kemudian kakinya masuk di sini. Tangannya megang pinggangnya ya. Kemudian di banting. Oke. Silakan berdiri. Nah, itu tips dari Aron ketika ingin mengatasi sebuah serangan tendangan dilanjutkan dengan attacker atau kita membalas serangannya ya dengan membanting. Tapi ingat, kalau mau latihan ini kalian wajib didampingi, wajib cari teman yang lebih senior dan lebih paham. Dan ingat, latihan dan dibanting berarti kalian juga harus bisa buat teknik jatuhan ya, karena kalau kita nggak bisa jatuh bisa parah ya. Kebetulan Ivan sama Aron ini lupa namanya ya ampun, padahal dia yang ngasih tips ya, maaf ya. Ini mereka belajar jatuhan ya, ini seperti itu. Terima kasih buat tipsnya ya. Terima kasih Ivan, tiba-tiba masuk ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bukan salam dari Binjai. Oke, setelah tadi Aron kasih tips, Aron mau kasih pesan-pesan nggak sih buat orang lain di sana ataupun juga anak-anak yang seumuran kamu juga yang mau ikut bela diri itu, mau kasih saran ke mereka nggak? Tipsnya apa buat mereka? Tipsnya gimana? Tips itu jadi kamu tuh misalnya kamu punya adik atau kamu punya teman atau kamu punya orang yang baru sabuk putih supaya dia mengikuti prestasi yang kamu ukir selama ini gitu. Oh, kayak ini rajin latihan. Ya.
Ya nggak tahu, kamu rajin latihan nggak? Iya. Aaron rajin latihan. Sama itu niat Niat. kalau mau Niat kalau mau berprestasi gitu. iya Niat kalau mau ada kejuaraan gitu ya. iya Jadi yang pertama tadi apa? Bersungguh-sungguh dalam latihan. iya Terus yang kedua harus punya niat dan tekad gitu ya. Terus satu lagi ya, sama kamu kan juga punya orang tua gitu ya. iya Atur waktunya gimana? Apa orang tua ini mensupport kamu atau gimana? ya dukungan dari orang tua juga. Dukungan dari orang tua ya, apalagi Aaron kan mungkin pada waktu itu belum bisa naik motor sendiri, belum bisa ya. Iya. Nggak boleh ya. Jangan kalau di bawah umur tuh nggak boleh naik motor sendirian, itu bahaya. Berarti orang tua keluarga itu mengantar Aaron ya, Iya. mensupport Aaron selalu ya. Iya. Terus yang keempat nih, nah kalau males ini gimana? Ya, soalnya atlet, saya juga pernah jadi atlet gitu ya. Jadi atlet, jadi pelatih, jadi asisten, orang kerja, yang namanya manusia itu bisa males gitu ya. Nah, tapi malesnya gimana, Ron? Malesnya itu kalau Malesnya kalau apa, Ron? Harus apa, Ron? apa ya? Kamu pernah merasa males nggak? Ya pernah sih. Oh, ternyata orang yang berprestasi juga pernah merasa males gitu ya. Kamu ngerasain males tuh pas apa sih? Kalau Sekolah gitu, capean. ya kadang kalau kecapean itu Kalau kecapean, mungkin kurang tuh jadi males latihan. kurang fit ya. Iya. Jadi harus latihan. Kadang itu. Terus kayak misalnya kamu bohong nggak? Pernah bohong nggak gitu? Pengen bolos latihan gitu, dia bilangnya apa gitu? Pernah nggak? Nakal gitu nggak? Pernah nggak? Enggak, Apa kamu pernah bohongin pelatihmu gitu? enggak. Nah ini berarti contoh yang baik nih. Meskipun dia males atau apa, tapi dia nggak pernah bohong ya. Nggak pernah bohong sama orang tuanya, sama pelatihnya. Tapi dia masih tetap sungguh-sungguh latihan. Iya. Suka juga jadi atlet. Yang perlu kita tahu, teman-teman tahu. Dukanya dulu lah. Kayaknya apa ya? Misalnya nih, kalau latihan ya, kan ada yang namanya suruh split, suruh lari lama-lama, di fisik atau programnya apa gitu. Dukanya sakit, badannya sakit-sakit. Dukanya badannya sakit ya. Iya, Badannya sakit-sakit. jadi males ngapa-ngapain. Berarti ketemu nih alasannya kenapa dia males latihan. Karena dia badannya sakit. Ya, badannya sakit karena dia tahu kalau latihan itu sakit gitu ya. Iya. Ada beberapa materi itu yang membuat badan kita tuh pegel-pegel sakit gitu ya. Tapi kapok enggak? Enggak, Enggak ya? enggak. Nah, yang paling kamu nggak suka dari latihan itu materi yang apa sih sebenarnya? Itu fisik kayak pelenturan-pelenturan lah. Oh, yang latihan kelenturan itu loh, Iya. yang kakinya dibuka gitu ya, Ya, itu menyiksa. menyiksa. Padahal badannya udah lentur, tapi kalau kayak gitu aja masih rasanya masih anu ya, sakit ya, masih paling males ya, Iya. dibandingkan dengan latihan otot. Iya. Oh, latihan otot tuh dia masih bisa mengikuti ya, timbang latihan kelenturan. Sukanya itu, dan dia nggak sukanya itu ternyata. Sukanya Ron, Kayaknya tuh ya ya kamu suka bela diri kenapa? Kenapa suka? Kenapa meskipun sakit tapi kamu masih tetap latihan bela diri, apalagi TC gitu. ya karena Nggak apa-apa ditungguin. Kita tungguin dia jawab ya. apa ya? Karena memang suka terus tertantang. Oh, karena memang suka tertantang, karena memang dari kecil ya. Iya, Dari umur tadi umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Karena memang benar ya namanya pendidikan tuh dari usia sedini mungkin, dikenalkan dari usia sedini mungkin. Aaron ada yang mau disampaikan nggak buat orang-orang di luar sana yang belum pernah belajar bela diri? Menurutmu kenapa harus belajar bela diri? Ya, Lihat ke kamera, suara yang keras. Ini pesan-pesan buat mereka semua yang
belum pernah mengenal dan belum pernah berlatih bela diri? Ikut bela diri itu bisa buat itu sih, lindungi diri, terus bisa untuk mungkin prestasi juga, sama untuk kegiatan itu. Kegiatan yang positif ya. Iya, Ya, jadi menurut Aron itu kenapa kita harus ikut bela diri dan harus paling enggak punya bekal bela diri. Yang pertama tadi buat yang namanya bela diri, lindungi buat diri. melindungi diri ketika ada ancaman ataupun juga ya buat jaga-jaga lah, kita nggak pernah tahu di luar sana kayak gimana gitu ya. Terus yang kedua, selain kita bisa buat bekal diri, buat prestasi ya, Iya, buat prestasi ya. Pasti selain Aron nih di luar sana pasti kita setuju ya, namanya kalau punya anak itu anaknya berprestasi itu rambutnya sampai jadi turun kayak gini ya. Jadi kalau punya prestasi itu pasti akan sangat membanggakan, nggak cuma bagi diri sendiri tapi juga bagi keluarga, orang-orang terdekatnya. Terus yang ketiga tadi adalah untuk mengisi hal-hal positif. ya, olahraga adalah hal positif yang disarankan oleh banyak orang gitu ya. Olahraga itu hal yang positif. Dulu saya ketemu Aron, jujur aja ya, dulu tuh kita sempat latihan bersama gitu ya. Dia Aron waktu kecil itu ya kecil, sekarang dia lebih tinggi daripada saya ya, dan mungkin pertumbuhan saya yang terlambat atau memang anak-anak zaman sekarang pokoknya cepet gitu ya. Oke teman-teman, seperti itulah konten saya bersama dengan Aron. Semoga konten dan obrolan ringan dari kami ini bermanfaat dan bisa menginspirasi orang lain buat mau latihan dan mengenal bela diri. Jika berkenan, silakan subscribe. Jika ada diskusi atau pertanyaan, silakan tinggalkan komentar. Nanti namamu tak cantumin sini ya. Punya IG toh? Ya, nanti IG-nya tak cantumin di bawah sini ya. Like bagi yang suka, dislike bagi yang nggak suka. Kita ucapin sampai jumpa ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.